Record on this computer. Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Nah, hari ini kita masuk latihan ya. Yang pertama, nah ini nulis nih. Yang pertama adalah mencari Laplace dari E pangkat 3T dikali sin 5T. Ya, ini kali ya. Nah, ini artinya A-nya berapa sini? Ini A-nya 3. Terus yang ini adalah fungsi T-nya. Ya enggak? Menurut rumusnya adalah fungsi S kurang A. Fungsi, maksudnya ini, sebetulnya ini fungsi kompleks ya. Ingat enggak? Fungsi kompleks dari S min A jadi S min 3. Ini yang kita cari dulu. Karena fungsi T-nya sama dengan sin 5T, ya, maka fungsi S berapa? Fungsi S sama dengan Laplace dari fungsi T menurut rumus. Ya enggak? Berarti fungsi S sama dengan Laplace dari sin 5T. Berarti fungsi S sama dengan omega. Omega-nya berapa? 5 per S kuadrat ditambah omega kuadrat enggak? Omega-nya 5. Ini adalah fungsi S. Dan kita mau cari adalah fungsi S min 3. Jadi adalah yang diganti S-nya ya. S-nya. Jadi yang kelima tetap. S-nya diganti S min 3 kuadrat. Dikurangi. Ditambah 5 kuadrat 25. Ya enggak? Nah ini tarik dimasuk ke sini. Substitusi. Berapa? S min 3-nya menjadi 5 per S min 3 kuadrat ditambah 25. Berarti 5 per, ini korakan, segitiga Pascal, kuadrat pertama S kuadrat, 2 kalinya. 2 kali S kali min 3, min 6S, tambah min 3 kurung kuadrat, 9. Ya enggak? Nah, 9 tambah 25 berapa? 34. Jadi S kuadrat min 6S tambah 3, 4. Nah, nanti soal nomor 2 itu harus ini. itu udah terurai. Kita harus belajar juga ya. Jelas sampai sini? Halo. Yang lain yang sebelah kanan saya ini. Hah? Lagi ngapain tuh? Oke. Sekarang nomor 2. Inverse dari, nah, dari 5 per S kuadrat min 6S tambah 34. Nah, ini sebenarnya bukan tadi itu udah terurai gitu ya. Harusnya ini sebenarnya ya. Berarti kita harus cari kan S kuadrat kurang 6S 34 kita jadikan dalam bentuk kuadrat murni. Gimana caranya? Yang fungsi S-nya salin saja ini. Terus koefisien S berapa sini? Min 6 ya. Rumusnya koefisien S di pangkat 2 ya. Koefisien S dibagi 2 di pangkat 2 kan berapa? Min 6 ya. Koefisien S min 6 enggak? Nah, min 6 dibagi 2 di pangkat 2 kan berapa tuh? Min 3 pangkat 2. Hasilnya plus 9. Di sini tambah 9 kurang 9 enggak? Ini kan artinya 0 nih. Nah, tambah yang baru masuk 34 tambah 34. Ya enggak? Nah, yang kita butuh adalah 3 suku pertamanya menjadi kuadrat murni. Jadi apa tuh? Asalnya S, ini min tengah-tengahnya. 9 ini berapa kuadrat tadi? 3 kuadrat enggak? Nah, baru ini jumlahkan nih berapa nih? Min 34 kurang 9 plus 25. Nah, baru dipindahin sini. Ini inverse dari apa? 5 per S min 3 kuadrat ditambah 25. Sudah jelas? Jadi soalnya harusnya ini. Ilmu ininya bagaimana menjadi kuadrat murninya. Setelah itu, masih ingat enggak rumus ini? Inverse dari fungsi S min A. Halo? Anda tahu kan? Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Hello. Ya.
Ketiduran nih. Oke. Kemudian jadi akibatnya apa? Akibatnya inverse dari fungsi S min A pastilah sama dengan soalnya ini enggak? Berarti sama dengan apa? E pangkat AT kali fungsi T. Oh ya, nanti satu lembar sudah tahu ya, satu lembar berarti 2 halaman, ukuran A4 rumusnya. Anda terserah mau rumusnya buat sebanyak mungkin. Oke? Jadi ini E pangkat T kali fungsi T enggak? Nah, masalahnya fungsi T-nya ini. Fungsi T-nya ini sama dengan apa? Coba. Anda tahu kan? Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Maka fungsi T sama dengan apa? Atau di inverse hasil sama dengan soal kan? Jadi inverse dari hasilnya sama dengan soalnya. Jadi fungsi T itu ini. Nah, ini diganti ke sini, ya kan? Fungsi T-nya sama dengan inverse dari fungsi S. Nah, baru diganti sini. E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Ini menjadi rumusnya. Sudah jelas? Ya, itu pembuktian dari sana sebetulnya. Nah, sekarang di sini. Yang soalnya sebenarnya mana? Mana? Di bawahnya tadi. Ini gimana nih? Ini S min A nih. Saya tanya nih, S min A. A-nya berapa? Ya, ini A-nya 3. Ya. Nah, sesuai rumusnya kan, Anda boleh bikin rumusnya. Rumusnya apa? E pangkat AT, ya kan? E pangkat AT kali apa tadi? Inverse dari fungsi S. Ya, fungsi T. Ini fungsi T kan? Fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Perhatikan ya ini ya. Nah, ini sama dengan E pangkat A-nya berapa tadi? 3. E pangkat 3T inverse dari apa? Artinya yang di atasnya tadi, semua S min A-nya, S min 3-nya diubah jadi S. Jadi ikut nih, ini 5, salin 5. Per S min 3 itu jadi S. Paham maksudnya? S min A jadi S. Jika S min 3 jadi S. Jadi S kuadrat tambah 25 itu berapa? 5 kuadrat. Nah, langsung ini Anda sudah tahu apa rumusnya ini? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat enggak? Berarti jadi adalah sin omega T. 5T. Udah, mau dikurung boleh. Selesai. Pendek-pendek kan? Sulit? Enggak kan? Jadi kalau ngerti mudah ya. Kalau enggak tahu rumusnya ya habis lah. Ya. Ini terekam sekarang udah ya. Sudah. Baik. Nah, sebentar lagi nomor berapa? 3. Nomor 3 apa tuh? Yang tadi cerita panjangnya. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 soalnya selesaikan nih. Saya sama 5 mirip-mirip. Selesaikan persamaan diferensial D kuadrat X per DT kuadrat min berapa sana? 4X sama dengan E pangkat 3T. Dengan apa? Dengan menggunakan ya. Dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace. Ya, Laplace dengan secara awal nama lainnya secara awal apa? Initial condition. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti secara awalnya ganti dengan initial tulisannya ya, initial condition. Kondisi ya, condition. Condition, betul ya. Bukan tion ya. Tion ya. Condition, oke. Okay. X0-nya sama dengan 0 dan ya, X0 sama dengan 0 dan E aksen 0 sama dengan 0. Ini 0 itu memudahkan aja. Tapi ada kala soalnya X0-nya 1, E aksen 0-nya
5 misalnya. Bisa terjadi gitu. Ya, tapi sedikit kompleks dari yang ya. Kalau 0 kan hilang semua ada, ya. Nah, baru kita selesaikan ya. Nah, kita salin. PD-nya apa tadi? Persamaan diferensialnya apa? D kuadrat X per DT kuadrat min 4X sama dengan E pangkat 3T. Kemudian kita laplaskan kiri dan kanan. Jadi laplas dari kiri, fungsi kiri sama dengan laplas dari fungsi kanan. Ya, nak? Nah, kemudian ini dipecah menjadi dua Laplace transform. Jadi Laplace dari D kuadrat X per DT kuadrat ya dikurangi 4, ini boleh keluar Laplace dari X. X itu XT. X itu adalah XT. Kalau Y, YT ya. Terus ini Laplace E pangkat 3T rumahnya seper S min A. A-nya 3 kan. Ingat enggak? Laplace dari E pangkat AT adalah seper S min A. Jelas? Oke. Nah, ini ada pemulanya juga rumusnya. Ya, nak? Apa itu tadi ada saya tulisan. Nah, untuk mengingatkannya saya tulis sekali lagi sini ya. Kita tahu Laplace dari turunan pertama apa tadi? S kali Laplace XT dikurangi X0. Kemudian turunan keduanya, Laplace dari turunan keduanya adalah dx per dt ini kecepatan. Kalau d kuadrat x per dt kuadrat apa? Percepatan. AT ini VT ya, kecepatan. X adalah jarak yang ditempuh atau posisi ya. Jarak. S kali Laplace XT S kuadrat kali Laplace XT. Ikuti formula ini. Ini S0. Setelah S kuadrat apa? S ya. S kali X0. Kemudian dikurangi turunan ini. Turunannya apa? Aksen 0. Gitu aja. Terus turun ketiga. Makin panjang terus ya kan. Ya, caranya gitu. Jadi ini kita pakai di sini. Mana tadi? Bawahnya. Ya. Nah ini berarti turunan keduanya adalah S kuadrat kali Laplace XT. Ya kan? Terus dikurangi S pangkat 1. Setelah S pangkat 2 ini S pangkat 1 kali X0. Dikurangi S0-nya diturunkan. aksen 0. Kan gitu kan? Oke. Kemudian ini dikurangi 4 Laplace XT. Dikurangi 4 Laplace XT. Sama dengan seper S min A. Tadi kan S min 3 ya. Kan E pangkat 3T Laplace-nya adalah seper S min A. Nah ini kebetulan. Perhatikan. Ya. Ini X0-nya sama dengan 0. Aksen 0-nya 0 nggak? Berarti ini hilang. Ya enggak? Enggak dipakai kan? Bukan dipakai memang enggak ada jadinya kan. Akhirnya jadi apa tinggal? S kuadrat kali Laplace XT kurang 4 kali Laplace XT. Ya kan? Sama dengan seper S min 3. Nah, yang sama sini apa? Laplace XT-nya dikeluarkan. Tinggal S kuadrat kurang 4 enggak? Kali Laplace XT sama dengan seper S min 3. Ini mau dikurung boleh. Kemudian S min kuadrat min 4 ini boleh enggak ditarik ke sini kan? Sifat kali silang. Sifat kali silang kan? Nah, tarik ya guys. Jadi tinggal jadi Laplace XT-nya berapa? Laplace XT-nya sama dengan seper panjang gitu. S kuadrat kurang 4 dikali S min 3 ya nak? Nah, S kuadrat min 4 bisa diuraikan kan? Difaktorkan lagi. S kuadrat kurang 2 kuadrat. Betul enggak? Ingat A kuadrat kurang B kuadrat apa? A tambah B kali A kurang B. Itu pada SMP kan? Jadi ini bisa dipecah, diuraikan lagi, difaktorkan. Jadi apa? S tambah 2. S kurang 2 enggak? Ini yang A tambah B kali A kurang B. Jadi S tambah 2 kali S kurang 2 kan S kuadrat.
Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang melawan tanda. Jadi S di pangkat 2 S kuadrat dikurang 2 kuadrat dikurang 4 kan. Kali S min 3. Jelas sampai sini? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kemudian ini diuraikan seperti Anda belajar integral pecah bagian. Apa namanya? Fraction partial. Ya, fraction partial, pecah bagian kan. Tapi kita bukan kejar integral pecah bagian ya, enggak ya. Kita pecahkan jadi pecahannya. Sampai sini oke? Nah, kita teruskan. Jadi Laplace XT sama dengan tadi apa? Seper S tambah 2 kali S kurang 2 kali S min 3. Ini kita pecah menjadi 3 pecahan. Penyebutnya beda 3 kan? S tambah 2, S kurang 2, S kurang 3. Karena masing-masingnya adalah S pangkat 1 penyebutnya, maka pembilangan berupa apa? Berupa apa? Ya, betul ABC bilangan ya. ABC ada gak yang mau orang teknik nggak senang gini? K0, K1, K2. Saya tidak tahu mengapa begitu ya. Itulah tradisinya orang teknik. Saya tahunya karena saya ambil dulu teknik sipil, jadi belajarnya ya ketemu K0, K1, K2 gitu. Ya. Jadi ABC atau PQR terserah bebas ya. Kemudian ini dikali dengan KPK dari penyebut, betul nggak? Dikali KPK dari penyebutnya. Penyebutnya adalah S tambah 2 kali S kurang 2 kali S kurang 3. Ini sebut kelipatan persekutuan kecil. Ya. Nah, kalau Anda sudah bisa kalian langsung, silahkan. Tapi kalau Anda bisa dipecahin satu-satu gitu ya. Pecahan ini dikali, masing-masing pecahan dikali KPK enggak? Masing-masing pecahan dikali KPK. Jadi pecahan ini kalau dikali KPK, hilang enggak penyebutnya? Jadi tinggal berapa? 1, betul. Sama dengan pecahan ini dikali KPK, yang dicoret S plus 2 enggak? Enggak tahu, enggak ngerti ya? Kalau enggak ngerti, ini pecahan ini agak kecil sebetulnya. S tambah 2 kali S kurang 2 kali S kurang 3 dikali KPK-nya. KPK-nya sih sama ya. S tambah 2 kali S kurang 2 kali S kurang 3. Sama dengan pecahannya A per S tambah 2. Gitu. Dikali KPK-nya. S tambah 2 kali S kurang 2 kali S min 3. Nah muat kan? Tambah. B per S kurang 2 dikali KPK-nya. S tambah 2 kali S kurang 2 kali S kurang 3. Tambah C per, terakhir pecahnya S kurang C kali per S kurang 3 kali KPK-nya. S tambah 2 S kurang 2 kali S min 3. Nah yang dicoret apa nih? Ini tiga-tiganya sama, betul enggak? Coret. Ini tinggal 1. Ini S tambah 2-nya coret. Ini S kurang 2-nya coret. Ini S min 3-nya coret. Betul enggak? Maka tinggal apa? 1, ya enggak? 1 sama dengan apa? Hah? A kali berapa? S min 2 kali S min 3. Itu B kali S tambah 2 kali S min 3. Tambah C kali S tambah 2 kali S min 2. Nah, kita ambil penyebutnya masing-masing 0. Kalau ini yang penyebut pertama. Kalau ini sama dengan 0 berapa nih? Kalau ini sama dengan 0. S tambah 2 0. S berapa? Min 2 enggak? Ya, kalau ini S kurang 2 sama dengan 0. S sama dengan berapa? 2. S kurang 3 sama dengan 0. S sama dengan berapa? 3 kan? Jelas itu?
Ya, penyebut masing-masing sama dengan 0, harga 0 fungsinya. Kita masukkan dulu pertama, S sama dengan, jadi yang ini yang dimasukkan nilai S-nya. Ya. Yang pertama kita ambil dari penyebut S, penyebutnya S tambah 2 sama dengan 0. Yang pertama di bawah A. Harga 0 fungsinya S tambah 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2. Masuk sini S sama dengan min 2. Akibatnya apa? Masukkan nih. A kali, ini S ya. Min 2, min 2. Min 2, min 3. Tambah B kali min 2 tambah 2. Min 2 kurang 3. Tambah C kali min 2 tambah 2. Kali min 2 kurang 2. Yang mana yang 0? Ini. Min 2 tambah 2. 0 ya kan? Min 2 tambah 2. 0. Ya. Yang 0 kan hilang nih. Berarti yang suku ini hilang semua. Ini hilang semua betul enggak? Karena akibat apa? Ini 0. Itu alasannya. Ya kan? Jelas? Nah. Jadi tinggal apa nih? 1 sama dengan apa? Nah ya ini berapa nih? Ini min 4. Ini min 5. Jadi hasilnya 20A. Berapa A? 1/20. Ya, dapatlah A. B, untuk cari berikutnya, S kurang 2, diambil penyebut di bawah B. B per S min 2, S min 2 sama dengan S sama dengan 2. Masuk lagi S sama dengan 2. Ya, begitu. Yang ketiga juga sama. S kurang 3 sama dengan 0, berarti S sama dengan 3, masukkan lagi. Jadi dapatlah kita nilai AB dan C-nya. Ya. Jelas? Ya. Nah, berikutnya kita masukkan S sama dengan 2. Nah, 1 sama dengan, oh ya sebaik ini kita salin itunya ya. Kalau ini kan susah kita. Jadi 1 sama dengan, apa tadi? 1 sama dengan A kali S min 2. Betul ya? S min 2 kali S min 3. Ya. Terus tambah B kali, daripada balik lihat susah kan. Ya. Kita lihat. Jadi salin dulu. S tambah 2 kali S min 3. S tambah 2 kali S min 3. Yang terakhir C kali S tambah 2 kali S kurang 2. Ya. Oke. Nah, kita masukkan S sama dengan 2. Masukkan. S sama dengan 2. 1 sama dengan A kali 2 kurang 2. Terus ini 2 kurang 3. B kali S-nya ganti 2. Semua S diganti 2 pokoknya. Nah, C kali 2 tambah 2 kali 2 kurang 2. Nah, Anda lihat sini. 2 kurang 2, 0. Berarti ini hilang ya. 2 kurang 2, 0. Hilang. Berarti yang tinggal ini. Nah, ini berapa nih? 2 tambah 2, 4. 2 kurang 3, min 1 enggak? Berarti 1 sama dengan, nah 4 kali min 1, min 4B. Berapa B? B adalah 1 dibagi min 4 atau min 1/4. Ini B. Terakhir S sama dengan 3 kan? Penyebutnya S kurang 3 sama 0 tadi penyebutnya ini. C per S min 3. S min 3 sama 0 berarti S sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam ini. Yang setelah dikali KPK tadi kan ini. Nah, kita masukkan berapa tuh? Jadi 1 sama dengan A kali S-nya diganti 3. 3 kurang 2. 3 kurang 3. Tambah B kali. Ini namanya harga no fungsi ya. 3 tambah 2 kali 3 kurang 3. Ditambah C kali 3 tambah 2. 3 kurang 2. Nah, saudara lihat. 3 kurang 3. 3 kurang 3, 0 ya. 3 kurang 3, 0. Berarti ini hilang. Di sini 3 kurang 3, 0 juga hilang. Ya enggak? Jadi tinggallah 1 sama dengan, nah ini berapa? 3 tambah 2, 5. 3 kurang 2, 1. Ya enggak? Berarti 5 kali 1, 5C. Berapa C? Ya, C 1/5. Sudah jelas sampai sini?
Nah, kalau sudah, barulah kita masukkan ke dalam, kita salin Laplace XT berapa tadi? Jadi A. Jadi yang panjang tadi itu, yang ini enggak usah ya. Seper S tambah 2, S min 2, S min 3 enggak usah. Yang utama yang belakang ini. A dari ABC tadi ya. A per S tambah 2 tambah B per S kurang 2 tambah C per S min 3 ya nak. Nah, ABC-nya kita salin. A-nya berapa tadi? A-nya sebelumnya. A-nya 1/20 ya. A-nya 1/20 per S tambah 2 itu sama nak S dikurang min 2. Bentuknya S min A ya. Walaupunnya S tambah 2 tapi S dikurang min 2 ya. Nah, B-nya adalah min 1/4 ya, ada min 1/4 per S min 2. C-nya adalah 1/5 per S min 3. Ya. Kemudian berapa ST-nya? ST-nya sama dengan inverse Laplace dari yang sebelah kanan. Ya enggak? Kalau Laplace ST tahu berapa ST? Inverse Laplace dari hasil Laplace-nya tadi. Ya. Sudah paham enggak? Ada yang mau tanya? Sampai sini dulu. Jadi mohon maaf tadi waktunya banyak hilang, tapi nggak hilang juga saya kasih latihan ya. Jadi waktunya ditukar. Anda latihan dulu. Oke. Nah, kemudian berapa ST? XT sama dengan ya. ST sama dengan inverse Laplace dari, nah itu salin yang ABC itu apa tuh? 1/20 per S tambah S dikurang min 2 ya nak. S tambah 2 itu kan S kurang min 2. Nah, terus ini ada minnya ya. Min 1/4 kali plus ke min 1/4. Jadi minnya dikeluarkan nih min 1/4 per S kurang 2 tambah C-nya tadi berapa? 1/5 ya. 1/5 per 1/5 per S kurang 3. Nah, ini dipecah menjadi 3 inverse Laplace. Jadi XT sama dengan sambil kita keluarkan konstantanya. Ya, konstantanya kita keluarkan. Jadi konstanta boleh keluar dari inverse Laplace. Jadi keluarkan 1/20 inverse Laplace dari 1 S dikurang min 2. Min 1/4 dikeluarkan, inverse Laplace dari 1 S min 2. 1/5 dikeluarkan, inverse Laplace dari 1 S min 3 ya. Nah, Anda tahu 1 S min A berasal dari Laplace apa? E pangkat T enggak? Ya hasilnya E pangkat T, ingat enggak? Mana tempat rumusnya tadi ada? Nah, di sini. Kita tahu Laplace E pangkat AT adalah 1 S min A. Jadi inverse dari 1 S min A adalah soalnya. Soalnya apa sini? E pangkat A AT ya. Jadi inverse dari 1 S min A adalah E pangkat AT ya. Ini yang rumusnya ya. Jadi sini XT berapa? 1/20 E pangkat ya, 1/20 E pangkat A-nya ini min 2T. Min 1/4 E pangkat A-nya berapa? 2T. Tambah 1/5 E pangkat. Nah, belakang S min A. A-nya 3, 3T. Selesai. Masih ingat enggak apa bedanya menyelesaikan persamaan diferensial dengan ODE, Ordinary Differential Equation, atau PD biasa, dengan Laplace transform? Tahu bedanya apa? Apa? Kalau pada Laplace transform harus mempunyai ya syarat awal atau initial condition. Tanpa syarat awal tidak bisa dikerjakan. Tetapi pada ordinary differential equation atau PDB, persamaan yang biasa bisa kerjakan.
Cuma mengandung unsur C, konstanta yang tak tahu nilainya berapa. Ya, jelas? Kalau ini langsung, ini namanya solusi PD, bukan solusi umum nih. Kan C-nya udah ada. C-nya hilang semua. Mana simbol C-nya tidak ada kan? Inilah jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan misalnya. Apa mobil, apa motor ya. Oke. Nah, tinggal satu lagi. Oh, yang terakhir tadi ini yang teorema Green ya. Using Green's theorem. Ya, satu lagi. Eh, ada yang mau tanya? Atau yang kurang jelas? Tanya ya. Eh, Oh, ini ada yang berhalangan nih. Dharma Padma Kumara. Sakit ya. Ya. Oh, dia harusnya bisa ini ya. Bentar. Yang udah selesai coba kerjakan yang ya using green theorem. Tadi saya mau di gambarnya Anda bisa kerjakan ya. Ini saya lihat. Ini sudah ada jawabannya nih. Tapi ini saya geser. Yaitu belum ini komputer. Main dua layar, dua monitor. Oke. Itu sudah ada jalan itu. Jadi digambarkan sketsa itunya aja ya. Ini saya kirim ke
Itu yang nomor 3. Dharma. Namanya Satya ya, Dharma ya panggilannya. Satya ada. Satya LA06. Nah ini mau saya kirim ke linknya ya. Link zoomnya. Link zoomnya kok nggak ada ya. Sekarang nampaknya agak berubah ya. Zoom buat flash. Susunannya agak ada berubah nih. Biasanya ada link recording. Kalau saya mau copy itu ya gimana link? Meeting partisipan. Nggak ada linknya. Nggak ada linknya sudah. Oke, nomor 4 itu ya. Saya balikkan lagi. Using green. Theorem. Ini arah. Oh ya, apa bedanya Green theorem atau teorema Green dengan teorema Stokes? Tahu nggak? Kemarin ada saya jelaskan. Apa bedanya? Arah panahnya terbalik. Kalau ini arah panahnya berlawanan jarum jam positif. Kalau pada teorema Stokes apa? Menurut arah jarum jam. Maka agak batasnya bukan 0,2 pi tapi 2 pi ke 0. Nah, sementas tahu tuh. Dia hadir kemarin. Ya, sama siapa sih tadi? Nggak muncul lagi ya? Siapa? Waduh, aduh.
Ya, 0,3. Oke, ini yang teorema Green. Jadi gunakanlah teorema Green untuk menghitung ini ya. Di mana C adalah square, bujur sangkar, suatu bujur sangkar atau persegi dengan batas-batasnya 0,0, 3,0, ya, 3,3 dan 0,3. Kita gambarkan sketsanya ya. Kita gambarkan. Ini itu bujur sangkar. Jadi ini adalah apa? 0,0, terus ini 3,0, 3,3 dan 0,3. Arahnya dari titik O, ya, dari titik O berlawanan arah jarum jam. Ya, ini teorema Green. Jelas? Berarti sini X konstan, batasnya X konstan dari 0 sampai 3 enggak? Y konstan juga ya. Y konstan berapa? 0 sampai 3 juga. Jadi X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 3 kan gitu. Jelas? Nah, eh, yang diketahui itu kan ini. C dari X kuadrat kurang XY kuadrat dx ditambah Y kuadrat dikurang 2XY dE. Ya, ini adalah apa nih? Ini adalah PX, Y. Ini adalah di tanda depan ikut ya. Kalau ada min ikut Q X, Y. Jelas maksudnya? Jadi dari demikian P-nya berapa? Jadi P-nya sama dengan X, Y. Px, Y adalah X kuadrat kurang XY kuadrat. Ya, XY kuadrat. Kemudian Q X, Y adalah Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, ini adalah turunan dari yang pertama adalah turunan P terhadap Y. Ya, yang satu ini turunan Q terhadap X. Ya. Kalau ini turunkan terhadap Y, lingkari Y ini. Kalau diturunkan terhadap X, lingkari X-nya. Paham maksudnya? Yang kita turunkan itu kita lingkari. Nah, sekarang kita hitung berapa. X kuadrat konstan, turunnya berapa? 0. X konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga hasilnya adalah min 2XY. Terus ini dot I per dot X terhadap X. Jadi Y ini konstan ya. Y kuadrat konstan 0. 2Y konstan. X turunannya berapa? 1. Ya enggak? Sehingga hasilnya adalah min 2Y. Ya, min 2Y. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Nah, sudah jam ini ya? Ya, kita absen dulu nih. Sebentar ya. Saya stop dulu.